Jadi dimaklum ya. As, aku akan mengikuti keinginan abah kamu. Kamu jangan khawatir ya. Bang, Cang, kamu kapan pulang? udah lama bang, dari kemarin. Oh, bagus lah kalau gitu. Bang, aku mau ngambil motor kembali. Ya, udah dijual, Cang. Dijual? Iya. Kan aku udah bilang bang, jangan dijual. Suatu hari nanti aku mau ambil kembali. Iya, aku juga inget, Cang. Habis nungguin kamu lama sih. Soalnya ada yang mau beli, Cang. 3 kali lipat dari harga normal. Hebat kan? Apa? Iya, katanya motor kamu itu mengingatkan dia kepada masa-masa SMA dulu. Udah, kamu tenang aja. Nanti aku kasih kamu komisi 10%. Lagian, kapan lagi ada yang mau bayar semahal itu? Emang siapa sih orang yang mau bayar semahal itu? Oh iya, dia tuh partner bisnis, Cal. Namanya Rehan. Kamu tahu nggak? Rehan? Iya, Rehan. Katanya, motor kamu itu mengingatkan dia kepada istrinya. Soalnya, istrinya itu suka banget sama motor kamu, Cal. Jadi, dia beli deh. Dan yang lebih anehnya lagi, selama 2 tahun mereka menikah, mereka belum pernah tidur barengan. Ya, dengan alasan katanya istrinya itu tidak mencintainya. Dan Rehan sampai saat ini masih menunggu istrinya untuk mencintainya. Parah banget kan istrinya? Ngapain juga dinikahin kalau misalkan gak cinta? Kamu kenal sama dia? Enggak. Sebenarnya dia itu mau bercerai dengan istrinya. Dia bilang istrinya itu masih mencintai mantannya yang tadi ditinggalkan dulu. Beruntung sekali ya mantan istrinya itu. Karena ada seorang wanita yang rela menjaga dirinya hanya demi untuk mantannya itu. Kalau aku jadi mantannya, takkan kusia-siakan deh wanita yang cinta mati seperti itu. Ih, kasar. Udah ya. Nanda, kamu bahagia nggak sama aku? Kenapa kamu bilang begitu? Ya kamu lihat kan sekarang, aku nggak bisa memberi kamu apa-apa. Kamu bilang apa sih, Cal? Begini juga aku udah bahagia. Walaupun aku miskin seumur hidupku. Cal, harta dan kekayaan itu bisa dicari. Tapi cinta dan kebahagiaan tidak bisa tergantikan. Bener Anda? Kita lewati ini bersama-sama ya. Oke. Cal, aku bahagia sama kamu. Kamu jangan tinggalin aku ya. Janji.
Ada apa ini? Cal, kita semua tahu hidup ini adalah sebuah pilihan. Kualitas hidupmu pada akhirnya dibentuk oleh kualitas pilihan dan keputusan kamu. Cinta itu bukan manusia yang menciptakan. Sebesar apapun kita menghadirkan cinta, jika tidak dihadirkan oleh Sang Maha Pencipta, maka tidak akan pernah ada. Dan aku hanya... Keputusanku sudah bulat. Dan itu tidak usah dipertanyakan lagi. Aku tidak mungkin menjadi seseorang yang begitu jahat. Dan kamu tidak usah melakukan banyak hal mengenai keputusanku. Cal, Kalau kamu sudah selesai, aku tunggu di depan ya. Da, aku turut berduka atas meninggalnya ibumu. Aku dan Ical akan segera menikah. Apakah kalian benar-benar saling mencintai? Tak mesti cintalah yang menjadi alasan mengapa kami menikah. Aku sudah cukup lama mengenal Ical. Seperti yang kamu katakan, Ical adalah orang yang baik. Setelah kepergiannya, aku benar-benar menunggunya. Aku rasa kepedulianku terhadapmu sudah aku jalankan. Sekarang, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami berdua. Aku mencintainya. Aku sangat mencintai Ical, As. Aku sangat mencintai Ical, As. Aku berpikir aku bisa melupakannya dan bahagia bersama Rehan. Selama 2 tahun aku menunggu itu semua, tapi tidak bisa, As. Ical benar. Aku hanya menikahi harta, dan aku tidak benar-benar menikahi Rehan. Aku yakin Ical tahu apa yang aku rasakan. Selama ini, aku hidup dalam hayalan. Seakan-akan aku adalah orang yang paling bahagia. Nyatanya, perasaan menduga-duga akan bahagia itu paling sulit, As. Aku sadar akan kekeliruanku. Untuk apa, Da? Untuk apa kamu utarakan hal itu sekarang? Bukankah dengan sadar kamu telah memilih Rehan? Bahkan, keputusan itu kamu ambil secara bijak. Kenapa kamu berpikir bahwa Ical tidak akan melupakan kamu? Apakah rasa sakit yang Ical alami benar-benar hilang begitu saja? Kenapa kamu merasa paling berhak dalam menentukan hidup seseorang harus bagaimana ke depannya? Kamu seharusnya sadar, banyak orang di luar sana
yang tidak hidup dengan masa lalu. Kenapa kamu berpikir kalau kamu tidak akan dilupakan? Terus aku harus bagaimana? Aku juga tidak mengerti, As. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak pernah melakukan yang terbaik untuk ibuku. Aku ingin melakukan yang terbaik untuknya, walau hanya sekali di sisa hidupnya. Sampai saat ini aku masih bertanya, apakah keputusanku benar-benar jalan pengorbananku? Pada saat itu, aku dan keluargaku sedang sulit, As. Aku tidak bisa membiarkan ibuku lama menderita. Tapi kini semuanya sudah selesai. Ibuku telah pergi untuk selamanya. Di lain sisi, aku masih peduli dengan hidupku dan Ical. Aku juga masih punya mimpi-mimpi yang ingin aku wujudkan bersamanya. Menurutmu, pada saat itu aku sedang berbuat apa? Aku selalu berusaha untuk mencintai Rehan, tapi itu tidak pernah terjadi. Yang ada hanya perasaan bersalahku kepada Ical. Sampai saat ini, perasaanku kepadanya tidak pernah berubah. Aku selalu berharap rasa cintaku kepada Ical benar-benar hilang. Tapi aku tidak benar-benar bisa, As. Aku tidak bisa. Kita tidak harus selalu bahagia dalam hidup, Dak. Walaupun banyak kesedihan, bukan berarti kita ditakdirkan untuk menderita. Jika kamu mau berpikir sedikit tentang makna kehidupan, hari-hari kita ini juga penuh makna, Dak. Tugas kita sebagai manusia hanya harus lebih banyak bersyukur, bukan malah menuntut takdir agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kamu benar, As. Aku tidak berhak atas hidup seseorang, termasuk sahabatku sendiri. Aku minta maaf. Aku sudah hianati janjiku untuk pergi dari kehidupan kalian. Aku janji, setelah ini tidak akan ada lagi Nanda si pengkhianat. Maafkan aku yang tidak tahu malu ini, As. Aku hanya mau mengeluarkan apa yang ada di benakku sekarang. Dan bodohnya aku masih berani mengungkapkan itu di hadapanmu. Kini, ibuku sudah tiada. Aku dan Rehan akan benar-benar berpisah. Aku mau pergi jauh untuk memulai hidup baru, As. Aku kini sudah berdamai dengan takdirku. Terima kasih sudah mau mendengar. Kamu adalah sahabat terbaikku. Kamu mau kemana, Dak? Apakah kamu pura-pura tidak tahu bahwa ada orang yang rela mati-matian demi kamu? Bahkan dia tidak bisa melihat kasih sayang orang lain. Tadi kamu pernah bilang, apakah Ical dan aku saling mencintai? Ya, benar. Dia hanya mencintai kamu seorang. Dari semenjak dia mengetahui cinta, hanya kamulah cinta pertama dan terakhirnya, Dak. Jadi, sekarang kamu mau pergi begitu saja? Mungkin kesempatan ini tidak akan datang lagi. Jadi, aku mohon, Dak, jangan sia-siakan Ica lagi. Apa yang kamu bicarakan, As? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Aku ingin kamu kembali dengan Ical, Dak. Belum terlambat untuk meneruskan perjalanan cinta kalian. As, kamu tidak harus melakukan itu. Aku menemuimu bukan untuk itu. Kamu dan dia akan segera menikah. Enggak, Dak. Kamu salah paham. Aku dan
dan Ical tidak bisa bersama. Kalian saling mencintai. Ini semua bukan tentang aku, tapi tentang kisah cinta kalian yang belum selesai. Mungkin kalian adalah cinta sejati yang sebenarnya. Cinta sejati yang tidak bisa dipisahkan. Aku yang tidak tahu diri. Seharusnya aku tidak ada di tengah-tengah perjalanan cinta kalian. Sebenarnya aku tidak mencintai Ical, Da. Aku hanya kasihan kepadanya. Aku hanya sedikit menghiburnya, Da. As, aku kenal kamu. Kamu tak harus berbohong dan bertindak sejauh itu. Aku yang memulai dan aku yang akan menanggung semuanya. Aku siap, As, untuk kehilangan semuanya. Kamu nggak salah, Da. Kalau aku ada di posisi kamu saat itu, aku juga pasti akan melakukan hal yang sama. Berkorban untuk orang tua. Kamu rela menderita. Kamu rela melepaskan cinta kamu hanya untuk orang tua. Ya mungkin orang lain belum bisa melakukan hal seperti itu. Mungkin kalian adalah cinta sejati yang sebenarnya. Cinta sejati yang tidak pernah bisa dipisahkan. Sekarang kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan itu, untuk hidup bersama orang yang kamu cintai. Aku mohon, Da, lanjutkan kisah kamu dengan Ical. Kamu sudah banyak bicara. Kita harus pergi sekarang. Cal, kamu harus jujur pada diri kamu. Sedalam apapun kamu menyembunyikannya, semua juga tahu. Di hatimu hanya ada Nanda seorang, sampai kapanpun. Da, aku mohon sama kamu, terima Ical kembali. Selesaikan kisah cinta kalian yang sudah ditakdirkan untuk bersama. Jangan berpikir aku akan menghilang. Aku akan tetap ada untuk kalian sampai kapanpun. Sampai kapanpun, Da. Sampai kapanpun. Pernah aku sadari, cinta ini